Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang cara pengaturan jadwal sholat yang menggunakan model aplikasi terbaru keluaran dari satu media, yaitu Taqwa Digital Prayer Time. Kalau untuk aplikasinya sebenarnya bisa untuk beberapa produk ya, termasuk kayak bel sekolah, kemudian jadwal sholatnya dari mulai JWS Endi. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu JWS Endi itu yang meninggi, kemudian JWS 01, 018, M3 yang ada running tag-nya. Ini kebetulan JWS 01 ukurannya 80 kali 82 kali 42. Jadi nanti untuk pengaturannya sebenarnya sama antara tipe yang kecil, besar, kemudian kayak media player atau Mekah yang ada tilawahnya, yang Mekah menyala itu loh, yang biasanya kelap-kelip, itu bisa juga dikasih jadwal sholat tapi nggak tertampil, tapi ketika masuk waktu sholat nanti bunyi azan bisa, atau sebelumnya ada tilawahnya juga bisa. Untuk langkah pertama ini bisa kita hidupkan dulu. Ada ta'awudnya, basmalah, berarti dia normal. Kemudian untuk yang langkah pertama adalah kita masuk ke Play Store, atau biasanya di aplikasinya, bukan di aplikasinya, di barangnya itu biasanya ada barcode-nya pojok sini atau samping sini. Nah itu nanti tinggal di scan barcode, nanti udah ketahuan, dia udah otomatis mencari aplikasinya. Kalau di Play Store ketik aja Taqwa Digital Prayer Time. Nah nanti di sini kan muncul. Yang diinstal adalah aplikasi yang atas ya, bukan yang bawah. Kalau yang bawah kan yang lama, yang dipakai kita yang atas, Taqwa Digital Prayer Time. Yang ini, terus tampilannya itu depannya itu kayak gini. Nah seperti ini. Kalau yang ini berarti ini yang terbaru. Tinggal kita, kalau misalnya udah diinstal berarti tinggal kita buka. Atau kalau misalnya mau lihat dari luar, nah kalau udah terinstall itu tampilannya seperti ini. Nah ini tinggal kita klik. Nah, nanti kalau misalnya ini tinggal GPS-nya pada HP itu diaktifkan. Kalau nggak diaktifkan nanti sininya jadwalnya yang di sini itu nanti nggak update. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya nggak beli jadwal sholat itu bisa install aplikasi yang ini untuk mengetahui untuk misalnya pergi ke Surabaya, jadwal sholat Surabaya itu berapa sih, misalnya maghribnya atau isyaknya, itu bisa kita install aplikasi yang ini. Terus asal GPS-nya aktif, nanti sini akan otomatis muncul jadwal sholatnya. Nah sini karena masih pencarian lokasi, karena kan saya di dalam ruangan, jadi untuk detek GPS-nya itu agak susah. Nanti kalau udah di sini kan akan ambil jadwal sholatnya. Kemudian di sini ada menu bantuan. Kalau bantuan ini sebenarnya di sini udah ada ya, cara pengaturannya keseluruhan itu udah ada. Jadi memang kita tidak ngeprint out istilahnya panduannya itu, karena apa? Dari beberapa tahun yang lalu ibaratnya kita sering kayak nyetak panduan segala macam, tapi mereka untuk penggunaannya itu tetap bingung, kemudian pasti hilang untuk buku panduannya. Makanya kita kasih solusi untuk di aplikasinya sekalian. Jadi misalnya kalau misalnya orang tua atau yang masih muda itu masih bisa untuk ada filenya di sini di bantuan ini. Kemudian kalau kita back, nah ini ada perangkat ini adalah aplikasinya ini bisa untuk apa aja sih. Nah di sini udah ada tampilannya semuanya ya, bisa untuk bel, kemudian untuk jadwal sholat. Nah di sini kan ada yang tipe apa aja. Terus ya kayak gini lah. Kemudian kalau misalnya kita klik ke pengaturan, itu masuk ke jadwal sholat. Tapi untuk pertama kita masuk ke pengaturan HP dulu, pengaturan WiFi, kemudian kita aktifkan WiFi-nya. Kita hubungkan ke WiFi barangnya. Kita hubungkan, ini kan nomornya 400 Taqwa WiFi versi 4 berapa ya? Biasanya ada kodenya di sini. 402. Itu biasanya kode produksinya. Jadi tiap barang itu beda-beda.
412. Kemudian di sini kan dimintai password. Nah, passwordnya itu bismillah. L-nya double kecil semua. Nah, kemudian kita bismillah, kita sambungkan. Nah, sudah terhubung ya. Tinggal kita close. Kemudian buka aplikasi yang tadi. Kalau misalnya muncul seperti ini, jangan jaringan wifi tidak memiliki akses internet, tetap terhubung. Kemudian yang tadi buka aplikasi, klik pengaturan. Nah, nanti kan masuk ke pengaturan jadwal sholat. Nah, seperti ini ya. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini sebenarnya udah ada ininya ya. Cara pengaturannya itu udah tertulis. Kalau misalnya kita pelajari, di sini kan terdapat tulisan jadwal waktu sholat. Kemudian di bawahnya ini ada imsak, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini udah tampil semua, termasuk duha syuruknya udah ada. Jadi walaupun misalnya di sana tidak terdisplay, tapi di aplikasinya itu sebenarnya udah ada kayak imsak, subuh, imsaknya ada, syuruknya ada, duhanya ada. Jadi 8 jadwal itu tertampil kalau di aplikasi. Kemudian kalau kita mau pertama untuk setting jam utama yang jam 09.06, kemudian tanggal 16 bulan 7 2020, kita tinggal klik tombol samakan. Ini untuk nyeting jam. Nah, kalau ada bunyi ting kayak gitu berarti udah kesimpan. Saya keraskan volumenya dulu aja. Tak buat volumenya itu misalnya 25. Biar nanti kedengeran kalau pas nyeting. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ini untuk settingan jam ya, udah paham ya. Jam, menit, tanggal, bulan, tahun. Itu pokoknya klik samakan. Kemudian di sini ada tombol iqomah. Iqomah itu setiap waktu sholat bisa beda-beda. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu bisa beda-beda. Misalnya kita buat 10 menit, rata-rata kan biasanya masjid 10 menit. Misalnya kita klik subuh, kemudian pilih yang berapa menit. Misalnya kalau mau 0 menit pun juga bisa. Di sini udah ada keterangannya ya, mau 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 sampai 25 menit itu bisa. Misalnya kita buat 10 menit. Untuk menyimpannya tinggal kita klik tombol iqomah. Nah, itu ada bunyi ting berarti tersimpan. Kemudian kalau untuk di masjid ada menu lagi ini azan. Di sini ada tulisan azan ya. Azan. Nah, ini tinggal mau kita hidupkan atau matikan. Kalau di masjid wajarnya itu biasanya dimatikan. Tapi kalau misalnya untuk rumah pribadi terus atau kantor itu bisa di on kan. Ini tinggal kita klik. Nah, sini tinggal hidup atau mati. Kalau mati klik mati. Kemudian simpan itu klik azan untuk menyimpannya. Karena ada bunyi ting lagi. Kemudian kita berpindah ke sini, ke lokasi. Di sini terdapat tulisan lintang -7.80 bujur 110.36 WIB koordinat. Nah, untuk lintang ini kenapa di depannya ada tanda min? Ini untuk lintang selatan. Jadi semua lintang selatan itu depannya ada minus. Pasti ada minusnya. Tapi kalau dia lintang utara berarti tanpa minus, jadi diganti tanda 07 misalnya kayak gitu. Nah, ini kan saya atur sesuai dengan koordinat dari Kecamatan Gunung Pelindung, Lampung Timur. Itu ya, kalau misalnya pas ketika kita dinyalakan terus hubung ke sini, pasti koordinatnya munculnya ini ya, -7.80 110.36. Ini adalah lintang bujur Bantul atau Sedayu. Jadi kalau misalnya berpindah wilayah, ini bisa dilihat dari daftar bantuan tadi, atau kalau kita back di sini nanti kan akan muncul berdasarkan GPS kita berada. Misalkan ya, kalau pada bingung kata-kata saya, kalau saya pindah ke Jakarta, kemudian di sini
muncul lintang bujur misalnya minus 5,60 misalnya kayak gitu. Nah inilah yang nanti disimpan, diingat-ingat, lalu masuk ke pengaturan tadi, masukkan ke lintangnya dan bujurnya. Kalau untuk lintang itu 4 digit ya, 4 digit angka, misalnya minus 7,80. Kemudian bujurnya itu 5 digit, 5 digit, misalnya 100 berapa titik berapa kayak gitu. Kalau udah ini nanti ada pembagian waktu WIB, WITA atau WIT. Kalau untuk masih wilayah waktu Indonesia Barat tinggal kita pilih WIT, WIB. Kemudian ini bentar. Kalau udah nanti klik koordinat untuk menyimpannya. Klik. Nah, itu nanti tinggal kalau misalnya udah dating, otomatis jadwalnya itu akan udah sesuai. Tapi kan ini belum tak cari tadi lintang bujurnya yang Kecamatan Pelindung Lampung. Kemudian nanti biar tak edit sendiri. Nah, kemudian dari kemarin masih ada yang bingungnya nggak tahu sebenarnya kalau jadwal sholatnya ini udah ada tilawahnya, tapi biasanya standarnya tak buat dari sini itu tilawahnya pasti tak hidupkan. Karena apa? Biasanya dari masjidnya itu pinginnya sampai sana pasti langsung dipakai, tapi kalau enggak tak aktifkan nanti kasihan juga, nanti mereka maksudnya nggak bisa nyeting, belum bisa nyeting. Nah kayak gitu. Terus kalau saya biasanya ada daftarnya sendiri kayak gini, jadi kayak sebelum imsak itu standarnya apa, sebelum subuh itu biasanya kan sholawat tahrim, kemudian suruk, kalau suruk suruk tak aktifkan, suruk, duha, duhur, asar, maghrib, isya, pokoknya 8 waktu sholat ini tak aktifkan semua. Kalau suratnya tiap hari itu bisa beda-beda ya. Jadi misalnya contoh di sini kan ada tulisan alarm sebelum masuk waktu. Nah di sini nanti muncul bergantian per harinya. Misalnya kan ini muncul Sabtu, imsaknya 10 menit 10.24, ini Ahad 10.40. 10-nya ini adalah 10 menit sebelum masuk waktu sholat, 40 ini adalah nomor suratnya. Jadi nanti ini akan tampil secara bergantian ya. Kemudian di bawahnya ini kan ada tulisan tombol simpan sama Ahad, ini untuk harinya. Jadi tiap hari itu bisa beda-beda. Misalnya kita setting hari Ahad ya, klik hari Ahad. Kemudian di sini adalah atasnya tulisan. Jadi yang diperhatikan ketika mau ngecek apakah udah ada isinya atau belum, bukan dari sininya ya, bukan dari kolom yang ini. Karena ketika kita nyalakan pasti akan munculnya 00, bukan angkanya yang terisi. Jadi kalau untuk angkanya yang udah tersimpan itu di atasnya, yang sini, bukan yang bawah sini yang kotak-kotak. Kalau yang 10 yang ini misalnya kan kita pilih hari Ahad, kemudian kita isi pada kolom yang atas. Bentar kok blur. Atas ini kan kolom atas misalnya diisi 10 menit 10. Kemudian yang bawah yang 3 digit angka ini adalah daftar suratnya. Misalnya mau nomor suratnya nomor berapa, bisa dilihat dari sini 040, surat Ar-Rum 040. Kemudian untuk subuhnya kelihatan enggak? Kemudian untuk subuhnya kita atur misalnya 10 menit juga. Nah itu sholawat tahrim itu 003. Kemudian suruknya kalau mau diaktifkan itu klik 01. Kemudian masuknya 101 itu surat apa ya, bentar. Suruk Asyamsi. Kemudian yang duhanya kita atur juga 01. Jadi 1 menit sebelum masuk duha itu dia udah bunyi 103 surat ad-duha. Kemudian duhurnya misalnya kita buat 10 menit juga, suratnya Az-Zariyat 61. Kemudian Luqman
41 itu untuk asarnya. Kemudian maghribnya 10 menit. Tadi tuh asarnya duhur asarnya nomor 83 aja. 41. Kemudian isaknya 95. Kemudian kalau sudah semua, ini kan sudah terisi, tinggal kita simpan, klik tombol simpan. Nah, nanti otomatis kalau udah bunyi ting nanti akan tampil di sini. Maksudnya otomatis kan udah tersimpan. Kemudian nanti kalau misalnya pas masuk sholat juga, sebelum masuk waktu sholat dia udah bunyi. Misalnya tadi kan tergantung settingannya mau berapa menit. Kemudian menu selanjutnya yaitu adalah alarm setiap waktu. Jadi ini bedanya dengan yang atas. Kalau yang bawah itu nggak bisa milih hari. Jadi setiap hari itu berulang. Jadi misalnya kalau digunakan untuk di kantor, misalnya untuk jadwal masuk kerja, misalnya jam 7 pagi. Nah, itu bisa. Di sini kan ada kolom 4 digit. 4 digitnya ini diisi misalkan untuk ini. Misalnya tadi saya bilang untuk jam kerja itu tinggal di input 07.00. Kemudian kalau bawahnya itu kan ada 3 digit angka, itu untuk nomor tilawahnya. Jadi ini tiap hari itu berulang. Jadi misalnya kalau untuk rumah sakit atau untuk kantor itu bisa. Kemudian kalau yang bawah, nah ini yang sering gagal paham atau biasanya nggak tahu fungsi modenya. Kalau kita klik mode di sini, nanti akan muncul mode 1 sampai mode 7. Apa sih fungsi mode ini? Mode ini adalah berapa jadwal sholat yang mau ditampilkan di display 7 segmen. Karena di sini kan udah tertampil semua kalau di aplikasi, tapi kalau yang terdisplay di 7 segmen ini mau munculnya apa aja. Jadi bisa milih antara imsa, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, atau cuma 5 waktu sholat dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, atau yang dari subuh, syuruk itu juga bisa, atau 7 jadwal semuanya 8 jadwal nampil semua dari imsa, subuh, syuruk, duha, duhur, asar, maghrib, isya itu bisa tampil semua. Perbedaannya untuk mode 0 itu yang muncul hanya 5 waktu sholat. Saya klik ya. Kita klik display. Ketika bunyi ting, ini bisa diperhatikan, ini hanya menampilkan 5 waktu sholat saja. Dari ini kan subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, yang belakang sini muncul ininya jamnya bergeser ke isya. Jadi nanti kan muter seperti itu. Jadi dari beberapa kasus karena belum paham cara nyeting mode, biasanya dikiranya jamnya bermasalah, padahal cuma settingan mode aja. Kalau mau tertampil imsa, syuruk dulu, settingan syuruk, klik mode 2, kemudian klik display. Jadi kalau untuk yang mungkin kemarin beli modul atau barang jadi itu bisa diatur sesuai keinginan. Atau misalnya udah terlanjur stikernya misalnya imsa, tapi pengen dari jamaah itu tampilnya syuruk, bisa aja dirubah kayak gitu. Kalau yang tipe jadwal sholat yang satu media yang lama itu memang inputnya manual masih dari sini. Tapi kalau yang sekarang udah by phone semua, jadi lebih enak. Ini yang syuruk. Kalau yang mode 4 kita ganti lagi mode 4 itu untuk yang imsa. Nah, ini kembali normal bawaan dari sini yang imsa. Kalau yang mode 7 itu yang tampil semua jadwalnya, tapi nanti jadi bergeser. Contoh ya, tak kasih tunjuk aja biar nggak bingung. Mode 7, klik display. Nah, nanti kan
yang duhurnya jadi menampilkan syuruk, kemudian asarnya menampilkan duha, maghribnya menampilkan duhur kayak gitu. Tapi karena ini nggak ada tambahan, maksudnya jadwalnya hanya 6 jadwal, jadi kita buat yang imsak tadi, kita kembalikan. Nah, kemudian ada pengaturan lainnya lagi. Di sini ada sirine. Sirine ini adalah alarmnya waktu sholat itu mau diaktifkan atau enggak. Misalnya kalau ada beberapa masjid yang enggak mau menyalakan alarmnya, yang penting ada iqomahnya, itu bisa aja. Nanti tinggal klik mati atau hidup. Misalnya kita hidupkan aja ya, klik sirine untuk on. Nanti biasanya di sini akan nampil on atau off-nya. Kemudian di samping kanannya ini ada volume. Volume ini untuk suara dari tilawahnya maupun suara dari alarmnya itu sama. Maksudnya besarnya volume ini untuk berpengaruh kepada bunyinya sama tilawahnya. Misalnya kita buat geser ke kanan, kemudian kita klik volume. Nah, nanti dia akan bunyi, maksudnya keras atau enggaknya. Misalnya kita geser ke kiri, klik volume, itu volumenya lebih kecil. Kemudian ke kanan lagi kita klik volume, itu lebih keras. Kemudian ada menu lagi, di sini ada tulisan play. Play ini adalah untuk mencoba tilawahnya. Misalnya penasaran nomor 005 itu sebenarnya lagunya apa. Kalau misalnya males untuk klik bantuan tadi, karena di bantuan sebenarnya udah ada daftarnya. Misalnya kita ketik 005, itu adalah sholawat badar. Kita klik, untuk mencobanya kita tinggal klik play. Nah, seperti itu. Kalau penasaran, ini masa sih surat nomor 103 itu ad-duha, kita buktikan saja. Klik 103, kemudian play. Nah, seperti itu. Kalau mau memberhentikan, kalau misalnya ganti, tinggal ganti. Kita klik volume aja. Kemudian di sini ada tombol on off. Nah, ini untuk khusus yang media player. Media player, atau kalau misalnya kemarin beli modul yang digital prayer time yang kotaan, yang kontrolnya 018 atau media player. Nah, itu bisa dihubungkan kan ke ampli. Maksudnya amplinya itu dikendalikan oleh jadwal sholatnya. Jadi amplinya itu bisa on off kan secara manual juga bisa. Nanti tinggal klik on, kemudian untuk mematikan off. Tapi kalau ini mungkin pembahasannya di video saya yang sebelumnya, kan ada tuh. Kemudian satu tombol lagi, tombol reset. Ini kalau bisa diminimalisir untuk ngeklik tombol reset. Karena kalau misalnya diklik tombol reset, itu kan semua kembali ke pengaturan awal. Sedangkan kalau sering ditekan tombol reset, nanti bisa hang dan mesti di install ulang, pokoknya mesti diprogram ulang. Jadi diminimalisir untuk klik tombol reset. Kemudian kemarin mungkin kalau untuk settingannya cukup ini aja sih. Kemudian saya mau sharing sedikit lagi. Jadi dari kemarin ada beberapa kasus kalau yang muncul 4545 itu sebenarnya mudah penanganannya. Tinggal kita cabut listriknya, kabel AC-nya, kita diamkan 1-2 menit, kemudian kita nyalakan lagi, itu biasanya normal. Tapi kalau misalnya masih sama, tinggal kita klik samakan, kemudian matikan, hidupkan, kayak gitu. Mungkin sementara itu dulu. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung bisa komen di kolom komentar, atau nanti bisa juga WhatsApp ke 085 743 909 116. Kalau misalnya mungkin ada yang mau komen tentang nextnya kita bikin video tentang apa lagi, nanti komen aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe.
Oh iya, kalau misalnya ada yang mau konsultasi tentang cara apa ya, cara ini kayak servis kayak gitu, bisa aja nanti tinggal komen atau WA langsung bisa. Mungkin itu dulu, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.